silakan ke depan saja semuanya. Kita berkumpul di depan. Silakan mengambil tempat, duduk dengan hati. Ada yang bunyi lagi sebentar. Boleh lagi cuma sana, bunyi. Yang ini jalan. Mari kita hormati dan muliakan badan dengan membangkitkan cinta kasih dengan cara mencintai diri, dilihat, diraga, diterawang. Selanjutnya, badan ditegakkan, mengambil sikap hidup sempurna. Langit biru, bulan, bintang, matahari, alam semesta berada di sekeliling badan kita. Lalu bangkitkan cinta kasih dalam diri, lalu pancarkan. Langit biru artinya kita telah membesar agungkan Tuhan. Selanjutnya baru berhasrat. Ya Tuhan, aku akan melakukan olahraga badan daging untuk menghidupkan cinta kasih dalam diri, menjadi sehat, kuat, hidup sempurna. Tangan direntangkan, atur kembali ketegangan badan, mulut dibuka sedikit, baru putar tangan seluruh-seluruhnya sehingga akan membentuk lingkaran yang sebesar mungkin. Kemudian sehingga tumit akan terangkat. Buka sudah ada. Jadi luar di bawah. Mengucapkan selamat datang kepada pengurus Yayasan Kabupaten Buleleng dan juga komisaris dan juga warga Hormiba Kabupaten Buleleng. Selamat datang di Desa Pedawe, tempatnya di Kubu Kubit, bertempat di Banjar Dinas Asal Desa Pedawe. Ya memang untuk tahun 2000, kalau tidak salah 2015-2016 itu pernah kita memang datang ke sini. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu ada yang tidak menyangka bahwa Pedawu pernah didatangi oleh Bapak Komisaris Hormiba Pusat, Bapak Unggul Nugroho, pernah datang ke sini bersama pelatih nasional dan juga bersama jajaran daripada pengurus Hormiba Pusat. Jakarta loh datang ke sini. Itu tahun 2015 atau kalau tidak salah 2016. Nah, sementara di desa-desa lain belum pernah ada didatangi oleh Pak Unggul Nugroho tersebut. Nah, jadi tidak ada yang kebetulan sebenarnya di sini. Nah, tadi beliau mengatakan Pak Subagio juga dengan Bapak yang mewakili kepala desa, bahwasanya desa di sini adalah Baliaga, desa Baliaga atau desa tua. Nah, mungkin sedikit juga saya utarakan tentang Hormiba. Bahwasanya Hormiba juga adalah olahraga asli Indonesia. Jadi ini bukan olahraga import ini. Ini olahraga asli Indonesia yang barangkali ini bukan sebuah olahraga biasa. Ini adalah olahraga sebuah wahyu, sebuah kurnia. Mungkin kalau Bapak yang sudah pernah Hormiba atau yang belum, di antara yang datang di sini, warga Hormiba yang datang di sini hampir 99% sakit yang berat. Hampir. Kemudian di antara mereka sudah banyak sekali yang memang sulit mendapatkan pengobatan, bahkan semua sudah tidak mungkin. Kebetulan sekali saya juga adalah orang medis, saya juga adalah orang kesehatan, tahu persis, paham persis mana sih yang penyakit bisa disembuhkan, mana sih yang penyakit ada kata sembuhnya, mana sih yang penyakit bisa dikendalikan atau hanya dikelola saja. Nah, ternyata Bapak dan Ibu semua, saya berat melihat Pak Metro saja, misalnya satu contoh.
Mungkin beliau tadi mengatakan kurang manis ya. Ya sekarang harus tambah manisnya dulu nih. Jangan kencing manis mungkin ya. Ya, gula pedawu. Jadi saya sering berada ke rumahnya Pak Min, terus sering sugih gula pedawu. Memang benar-benar manis tuh. Tepuk tangan dulu buat gula pedawu. Tapi tidak bikin kencing manis ya. Gula pedawunya manis, tidak bikin kencing manis ya. Jadi bikin awet muda. Nah, beliau menderita penyakit jantung. Banyak di antara sini penderita kencing manis yang lain. Ada banyak menderita penyakit, bahkan sampai ada yang tumor otak. Ada yang sampai kanker otak. Mungkin bahasa tiangnya, pernah saya latih beliau bermekes jadi cara serati, cara ayam yang saat kok ini di lantai. Karena apa? Ada gangguan di kepala tumor otak. Dan gimana ada kata sembuh semacam itu? Saya melihat orang yang semacam itu kalau tidak memang langsung amnesia orangnya, kemudian seperti orang epilepsi terus, bahkan juga kematian sudah hampir pasti. Nah, walaupun memang kematian sebenarnya memang pasti, tapi penyakit ini memang sangat-sangat membunuh. Karena apa? Kanker otak, tumor otak. Ya banyak kita dengar banyak artis yang banyak uangnya sekalipun juga tidak bisa diselamatkan. Tapi di sini sekarang setelah berada beberapa bulan, sekian bulan, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Di mana mencari semacam ini? Mungkin kelihatannya sekarang masih sedikit saja, hanya beberapa, mungkin kadang-kadang 1.000 orang yang pernah barangkali Bapak dan Ibu yang sampaikan juga pada beliau, ya kita pernah sampai belasan ribu Pak kalau riba tersebut, belasan ribu kita. Nah sama, karena COVID kita tak bisa lagi mengadakan pertemuan karena dia terkenal dari sebuah kerumunan, sehingga kita hanya merem 2 tahun. Akhirnya apa? Makin munuh malah. Bin ngumpulan sekabedik nih. Nah, untungnya tidak punah ya. Olahraga asli Indonesia yang benar-benar menyehatkan, bahkan membahagiakan. Olahraga asli Indonesia ini, kalau boleh saya ceritakan sedikit, ini semestinya jangan dulu dilatihkan pada orang luar negeri. Karena saya sudah pernah melatih orang luar negeri, beberapa orang dari luar negeri saya pernah melatihnya. Mereka datang juga dengan penyakit. Satu contoh pernah saya melatih orang dari Hongaria ya, termasuk orang Kongo juga. Beliau mengalami ambayang. Padahal sudah dioperasi kadang di sana di luar negeri, tapi kambuh lagi ambayangnya. Dan itu udah 4 tahun. Ternyata di luar negeri ambayang pun susah disembuhkan. Jadi hemoroid juga susah disembuhkan di sana. Jadi kemudian kita latih di sini beberapa minggu, sampai 1 bulan dia tinggal di Bali. Dia mengatakan 3 minggu setelah dilatih, dia merasakan sudah sembuh. Luar biasa riba ini. Kok bisa saya sembuh? Nah, tapi setelah saya tanya, Anda berapa kali melakukan riba? Berapa sih semestinya yang bisa menyembuhkan cepat riba ini? Kalau bisa Anda 10 kali. Saya bilang begitu sama turisnya. Tapi dia orang kulit hitam ya, orang negro. Kalau bisa 10 kali, apa yang terjadi? Dia melakukannya benar-benar 10 kali dalam 1 hari. Sehingga yang 3 minggu sudah sembuh dia. 1 bulan kemudian dia berangkat kembali ke negaranya. Dan dia akan menyebarkan di sana katanya. Kemudian kita pernah melatih orang Cekoslovakia juga. Sama. Prosesnya juga. Kebetulan sekali waktu itu dia langsung membuktikan. Beliau luka karena digigit monyet ya. Digigit monyet katanya di tempat ya, di Sangeh. Kemudian luka dijahit. Dijahit kemudian astongkara ketemu dengan Oriba. Setelah kita ceritakan, pada hari itu juga dia tidak minum obat. Kalau begitu Oriba ini luar biasa ini. Saya tidak akan minum obat lagi lah. Obatnya dia berriba. Dan benar saja tidak pernah merasa nyeri katanya. Itu beliau orang Cekoslovakia. Dan benar 10 kali dia lakukan. Sampai saat ini saya masih berkomunikasi, dia melakukannya. Bahkan sudah hampir 100 orang yang dia latih di sana. Kelihatan gambarnya dari videonya. Nah, artinya apa? Hati-hati. Orang barat itu jauh lebih disiplin daripada kita. Jauh lebih disiplin daripada kita. Karena kapan kalau kita sudah latih mereka dan mereka tekun melakukannya dan mendapatkan pelajaran ini, bisa-bisa kita yang berlatih ke sana nanti. Ya, walaupun ini memang benar-benar menyembuhkan, menormalkan fungsi organ tubuh kita, tapi kalau tempatnya jauh, apakah kita mau cari? Dan bersyukur sekali, selalu saya mengatakan sangat bersyukur sekali di Bali, bahkan di Buleleng, paling booming di seluruh Indonesia, seluruh Bali, Indonesia, bahkan dunia. Belum ada yang sebanyak ini warga Oriba di lain tempat, di belahan tempat yang lain. Nantinya apa? Buleleng, walaupun agak panesan deh barangkali bumi ini. Nah contohnya di Daud agak panesan deh. Jadi ternyata apa?
ada sesuatu yang sangat menyejukkan kita. Dan riba ini tidak main-main ini. Makanya pada ibu semua, kalau kita ilmiahkan semua, kenapa sih orang dengan berriba kok bisa mendatangkan sehat? Saya pernah sampaikan, apa sih tujuan Anda makan? Tujuan Anda makan barangkali katakanlah nasi. Nasi makan dipecah jadi glukosa barangkali, kemudian dipecah jadi karbohidrat, dipecah sampai jadi monosakarida. Kemudian baru sel bisa gunakan itu. Kalau udah saking kecilnya partikel tersebut, baru sel bisa menggunakannya. Nah, kalau yang pemecahnya ini yang rusak, yang pemecah itu adalah insulin ya. Jadi yang pemecah daripada makanan tersebut, katabolisme di sana itu adalah insulin. Sehingga makanan itu bisa digunakan oleh sel. Cenika negatif malu. Tapi kalau orangnya sudah kehilangan insulin, jangan dikatakan kencing manis. Sehingga makanannya tidak bisa difungsikan, beredar jadi pembuluh darah semacam itu, tidak bisa nyampe ke sel. Akhirnya apa? Liu makan tapi one bayone. Nah sekarang pada ibu semua, dengan kita memakan, artinya apa? Ujung-ujungnya kita mendapatkan energi. Mendapatkan energi. Udah boleh dikatakan ya kalori energi. Tapi pernahkah kita sadari bahwa Tuhan sudah menyediakan di alam semesta ini energi yang sangat berlimpah, yang bahkan triliunan orang pun menyerapnya bakalan habis. Ini lagu Raja Amerika ini, keuangan awak beda. Alias miliaran orang menyerapnya lah di alam semesta tersebut. Sudah disediakan sebanyak ini oleh alam semesta, oleh Tuhan itu sendiri. Sekarang kita tidak memanfaatkannya. Nah walaupun banyak ada, yang diraga sing disuling telpan, sing masih mana? Nah, artinya apa? Kita tanpa sadar di alam semesta ini sudah ada spare part manusia. Walaupun tidak kelihatan, tapi energinya ada. Makanya sekarang dia baru ngerti. Oh benar Pak, ada anak imaluan sampai bulan-bulanan sing makan. Dalam artian apa? Dia menggunakan kemampuan spiritualnya, kemampuan batinnya untuk menyerap alam semesta, bahkan mau puasa sing makan sampai lumutan awak ini pernah saya dengar. Kenapa bisa? Saya pernah mengkaji itu. Oh ternyata jawabannya ini, alam semesta menyediakan energi itu. Tinggal bagaimana mengolah badan kita, mengolah pikiran kita untuk mampu menyerap hal tersebut. Nah sekarang kita yang sebagai warga riba paham akal semacam ini, maka seraplah sebanyak-banyaknya. Dan tekniknya tidak sulit, hanya semacam ini saja. Nah cuma jeleknya sekali karena manusia tersebut lamen konen gelem keong hati ngajakin riba. Padahal diharapkan jangan sakit dulu beli riba. Nah dulu manusia udah bisa ratusan tahun biasa, bahkan ribuan tahun biasa. Zaman Kerta Yuga, Upara Yuga, Satya Yuga, sekarang Kali Yuga. Dulu ribuan tahun umurnya orang sehat, sama seperti kita, badannya punya jantung, punya paru-paru segala-galanya. Cuma polanya yang beda. Nah sekarang kalau kita bertanyakan, cerdas mana orang dulu dengan sekarang? Mungkin kelihatannya cerdas sekarang otaknya, tapi secara batinnya, secara seratnya, energinya kalah jauh kita. Makanya tak heran 40 tahun bertelah gelem, 50 tahun bertelah ngelilik banyak sekali hinggapi penyakit dalam dirinya, karena dibiarkan. Tidak pernah disadari dia punya badan daging itu. Setiap hari ada silent killer dalam dirinya. Ada pembunuh berdarah dingin yang masuk ke dalam tanpa disadari. Tahu-tahu, dok, rumah sakit kirim ICU ini. Nah sekarang dengan riba ini, kelihatannya kita sepele gerakannya, tapi meningkatkan kesadaran kita, menyerap energi tersebut. Nah dengan masuk energi tersebut, minimal badan dan mental kita berubah. Badan dan mental kita berubah. Makanya kalau saya boleh tanya, maaf sekali bapak-bapak, di atas semua ini dulu rata-rata perokok. Sekarang boleh tanya, apa sih ada yang merokok? Dan kami tidak pernah menyuruh dia berhenti merokok. Masih ada yang merokok? Ya. Ibu-ibunya masih merokok? Maksud saya merokok masih ada. Merokok yang lain. Nantinya apa? Pada saat Anda masih merokok, saya juga dulu merokok masalahnya. Sekian bulan, saya udah terasa nggak pengen ngerokok dengan sendirinya. Karena apa? Pada saat Anda melakukan riba tersebut, maka sel-sel Anda itu akan ditumbuhkan dan diperbarui dengan sendirinya. Yang dimana sudah merokok? Karena apa? 3 bulan berbulan baik rokoknya, karena badan mana paru-paru Anda itu baru lagi. Nah, makanya kalau ada orang yang pecandu narkoba, misalnya
Suruh aja seperti gampang sekali. Kita melakukan riba saja 3-5 kali sehari yang seperti dilakukan Pak Subagio. Nanti akan berhenti dengan sendirinya. Tidak perlu keluar biaya lagi, kita buat rehabilitasi lagi. Nah, tapi sekarang dilirik nggak kita oleh pemerintah? Seperti yang pernah sampaikan, kalau dalam kencing manis, 1 stik saja ngabisin 150.000. Sementara dipakai 1 minggu sekali habis. Dan itu seumur hidup dia pakai. Dipakai oleh ribuan orang. Aku udah habis negara habis itu. Nah sekarang orang yang kencing manis yang ada di sini, mana ada lagi pakai insulin. Malah boleh makan manis lagi. Boleh lagi makan beguling lagi. Segalanya seperti biasa. Karena sudah diperbaiki pankreasnya. Mana jadi macam itu? Singapura aku sekali kencing manis ya. Nah, jadi yang saya katakan ini adalah wahyu, ini adalah kurnia. Dan kebetulan sekali kali ini kita ada pertemuan di Pedau. Semoga di Pedau juga berkembang, semakin menyadari apa yang sudah pernah didatangi oleh Bapak Oriba Pusat, itu Pak Mulyonugroho. Ini bukan secara kebetulan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bali dan Buleleng sudah digariskan sebagai penerima wahyu Oriba tersebut, sehingga tanpa disadari sebagai pusat latihan bahkan nanti di seluruh dunia. Terima kasih.